Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa dipertemukan lagi dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sudahkah kalian siap untuk belajar? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Seperti biasa, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lillahi wa syafa'ati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Nah, hari ini kita akan belajar indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bahasa Arabnya? Ya, pinter. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? Ya, pinter. 99. Nah, yuk tebarkan kasih sayang. Semakin mengenal manusia, semakin tahu kekurangannya. Semakin mengenal Allah, semakin tampak kesempurnaannya. Jadi, yang maha sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tentang konsepnya. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar ada dua. Yang pertama ada makna Asmaul Husna, yang kedua menunjukkan bukti Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husnanya apa saja yang kita pelajari? Peserta didik dapat mengerti makna Asmaul Husna: As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Hanya 4 dari 99. Oh, nek ora hafal ya kebangetan. Amati gambar berikut. Semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini amil zakat. Ini zakat, menyerahkan infak dan sedekah kepada siapa? Pada petugas zakat. Amil itu petugas zakat. Ini gambar yang kedua, coba dicermati. Gambar apa ini? Ini siapa ini? Oh, ada Mas apa ini yo? Ada Mas Galang. Mas Galang baru berangkat sekolah naik sepeda. Subhanallah, cerah dan indah ya hari ini. Ini sepedanya bagus ya, Rutik ini, atau Rutik, sepeda balap ini. Nah, gambar yang ketiga. Ini gambar apa? Ya benar, tata surya dan apa? Tata surya dan planet-planetnya itu berputar pada porosnya. Yang terakhir ini. Nah, ini gambar apa ya, dicermati? Ada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, yang ini mbah-mbah ya, ini meninggal. Ini tahap-tahapan dari bayi sampai tua terus meninggal. Ada juga yang usia anak-anak udah meninggal. Remaja, usia kalian meninggal, ada banyak. Usia bapak ibu kalian yang udah meninggal, ada. Ya, tuh. Mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Yang pertama ada As-Somad, artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Yang kedua Al-Muqtadir. Al-Muqtadir ya, maha kuasa, maha menentukan. Yang ketiga Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Terakhir Al-Baqi, yang maha kekal. Iya, bentar. Yang pertama dulu, As-Somad. Anak-anak, tahukah arti kata As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Dia Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari.
kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Sifat as-somad, ini yang kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi jangan moronan dukun orang yang pintar itu, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha menjadi orang bermanfaat. 3. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun, yang sopan dan santun. Bukan hanya teman saja, tapi orang lain, terutama orang yang lebih tua dari kalian. Tuh. Yang kedua, al-muqtadir, artinya apa? Maha kuasa atau maha menentukan. Alam semesta beserta isinya ini adalah di bawah kekuasaannya siapa? Allah. Contohnya, ada gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai panjang berliku, ada tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah dengan mengucap apa? Alhamdulillah atau hamdalah. Oleh sebab itu marilah kita terapkan sifat al-muqtadir, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Aku berusaha, Allah yang punya kuasa. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang, apalagi kematian. Tuh, ada yang pepatah bilang, sesungguhnya yang dekat dengan kalian adalah kematian. Itu. Yang ketiga, al-muqaddim. Al-muqaddim artinya itu mendahulukan. Jadi Allah itu mendahului dari ciptaannya. Sebelum ciptaannya diciptakan, Allah yang sudah ada dulu. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja itu dibuat oleh siapa? Iya, tukang kayu, benar. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi meja? Nah, tetap tukang kayu. Tentu saja tukang kayu. Begitu juga Allah. Allah itu lebih dulu daripada makhluknya. Makhluknya itu ada malaikat, iblis, ada manusia. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat-sifat muqaddim. Apa aja dalam berbuat, misalnya ini, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia atau merugikan orang lain. Terakhir, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar nih. Kalau ada tugas, misalnya tugasnya Pak Iru, ya oleh ndang dibuat. Kalau enggak dibuat, nanti bebanmu akan banyak. Tuh. Terus yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Keempat, al-baqi. Al-baqi itu adalah artinya apa? Maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, rusak lingkungan. Ini bumi menandakan bumi itu tidak kekal. Tapi Allah itu kan maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia sampai lahir. Tadi ya contohnya. Jadi ini contohnya apa? Ketidakkekalan manusia. Karena masa kanak-kanak itu tidak kekal. Misalnya itu nanti akan menjadi dewasa. Tuh, ada renta mati. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Sikapku, aku selalu menerapkan sifat-sifat as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya, buktikan hafalanmu, hafalkan kalimat tadi as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, al-baqi beserta artinya di video. Yang kedua, jelaskan makna as-somad ini, ditulis di buku tulismu ya. Dikirimkan Pak Irul paling lambat hari Sabtu 5 September. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.